Gimana Mas Ya, Mbak Muna, Rosi? kita mau ngobrol-ngobrol nih Ya, soal apa namanya numerologi di tahun 2026 ini. mm-mm, Kira-kira menurut Mbak Muna, secara angka itu angka angka berapa yang hoki kira-kira? mm-mm. Sebelum aku bahas tentang angka apa yang hoki, aku mau ngejelasin dulu angka 2026. Dua-dua. Jadi global payung besar kita di tahun ini itu 2026. Kalau di numerologi kita harus jumlahkan semua digitnya, Mm-mm. 2 ditambah kosong ditambah 2 ditambah 6. Iya, Kalau di total itu 10, 0 itu tidak termasuk astrologi numerologi, jadi harus dihilangkan, tinggal angka 1. tinggal angka satu. Berarti angka tahun ini adalah angka 1, Mas Rosi. Mm-mm. 1 itu planetnya, jadi setiap angka itu punya ruling planet. 1 itu matahari, the sun. Desan ya. Nah, kenapa kita nggak heran di awal tahun kita udah digegerkan dengan yang paling sering muncul di berita adalah kepemimpinan, presiden, orang yang punya power. Ya, Karena itu adalah the sun, arti matahari adalah leader, gitu leader. ya. Kalau di chart, kalau di astrologi ini bisa menjadi raja, presiden, orang yang punya bisnis sendiri ini termasuk the sun, ya. Jadi orang-orang yang punya power. Oke. Nah, ini tidak hanya menyentuh di mereka saja, tapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di 2026 ini banyak tuntutan. Oke. 1 itu tuntutan yang tinggi gitu ya. Matahari itu punya standar yang tinggi gitu ya. Leader itu punya standar yang tinggi. Bukan standar tentang kehebatan atau power, tapi dedikasi, kedisiplinan, sistematik, leadership, dan bagaimana sharing ya. Karena matahari kan memberikan, bukan minta sama kita. Oke. Kalau dari filosofinya. Jadi apa yang bisa Anda bagi? Apa yang bisa Anda lakukan yang terbaik untuk diri Anda dan orang banyak? Kalau bisa ngikutin itu, ya pasti akan sukses Mas, berapapun angkamu. Tapi kalau secara numerologi, angka-angka yang akan sangat berpengaruh dan kelihatan banget titik terangnya adalah orang-orang yang tanggalnya tanggal 10, tanggal 1, tanggal 28, mereka kan kena. Kenapa kok bisa Mbak Mona? Karena 1 kan, 28, 2 plus 8, 10, Iya, iya. 1. Atau left pad 1, left pad 11. Artinya apa? New beginning gitu. Mereka punya kesempatan untuk membuka lembaran baru yang benar-benar fresh. Ya, ya. Kuncinya 1, jangan menggunakan cara lama yang udah nggak bisa dipakai. Oh, Karena new beginning kan, gitu. Nggak bisa pakai cara lama. Kalau mereka-mereka ini masih pakai cara lama yang mereka tahu ini nggak membuat mereka berkembang atau maju, ya mereka percuma. Mau tahunnya 1, tapi mereka tetap nggak bisa. Nah, untuk yang lain ini bisa jadi acuan buat kita bahwa di 2026 ini sangat optimistis banget tahunnya. Di awal mungkin kesannya kayak masih abu-abu ya. ya. Banyak kendala apa segala macam, nanti akan saya terangkan di astrologi bahwa di tahun ini tidak ada yang stagnan. Kalian pasti akan maju. Nanti di akhir tahun ngelihat ke belakang, oh alah saya sudah di sini aja, Oh, gitu ya. berarti pasti ada progres ya. Ada progres, nggak mungkin nggak, karena dari astrologi Jupiter transit 3 zodiak yang berbeda, dari Gemini ke Cancer, lalu ke Leo, nggak ada mundur gitu ya. Jadi pasti ini tidak stagnan. Kita punya kesempatan untuk maju lagi. Jangan, intinya kalau ada kesempatan jangan dilewatin, ambil aja dan jangan melihat ke belakang. Oke, Gitu. oke. Oke. Apalagi Mas Rosi? Berarti buat teman-teman yang untuk di 226 ini, kita jangan ini ya, melewatkan apa yang menjadi kesempatan kita untuk intinya kita harus berani Oke. merubah. Ya, berani. Memang kalau namanya matahari, the sun, leader, harus berani. Tapi beda dengan angka 9 atau Mars ya. Kok 9 tuh fighter, berani. Mau apapun di depan mereka terjang. Tapi mereka nggak sistematik. Tapi kalau matahari, orang-orang ini tahu kapan momentum yang benar. Oke. Jadi timing itu penting. Ketika memang itu timingnya pas dan opportunity-nya ada di depan mata, ya ambil. Tapi kalau memang timingnya belum pas, ya orang-orang ini harus tahu kapan untuk diam dulu dan Oke. jangan gegabah, ya. Karena beda. Energi tahun kemarin Mars ya, Mars itu sangat go and get it gitu. Jadi nggak mau menunggu gitu. Tapi kalau seorang pemimpin yang bijak itu nggak akan mungkin impulsif. Mereka akan tahu kapan untuk membuat strategi dan mengeksekusi gitu. Iya.
Ini untuk awal tahun aja atau bulan-bulan berikutnya juga bisa Keseluruhan Mas, karena ini kan 2026, payung besarnya adalah angka 1, angka 1. matahari. Dan yang paling penting di Vedic astrologi kalau ngomongin filosofinya matahari itu sendiri, apa sih yang dituntut, energi apa sih yang dituntut dari kita? Satu, kejernihan. Kecernian. Kedua, kejujuran. Ya, jadi apapun yang tidak jujur pasti akan terbuka juga di tahun ini ya. Nah, dibalikan pada diri kita, kalau kita mau ibarat kata bisa melewati tahun ini dengan sangat luar biasa, ya kita harus mengikuti nih kualitas matahari. Terus bukan tentang seberapa hebat Anda, matahari itu tentang servis gitu, tentang memberi. Pelayanan gitu. ya. Nggak hanya pelayanan ya Mas. Tapi memberi ya. Lakukan sesuatu yang membuat kamu berkembang dan sekitar apalagi lingkungan lebih besar merasakan itu juga itu gitu. Karena matahari kan sinarnya untuk banyak gitu loh. Tapi kalau kamu pengen hanya ego dengan dirimu sendiri untuk kesuksesanmu diri sendiri di tahun ini, pasti akan rusak gitu ya. Karena setiap planet, setiap angka itu ada term and condition, ada plus dan minus. Walaupun matahari ini planet yang kuat, tapi juga kalau nggak bisa ngikutin ada kayak panismenya ya, kayak ada hukumannya gitu. Jadi leader-leader yang egonya tinggi, yang mereka merasa yang paling hebat ya pasti akan hancur juga gitu. Ini seru nih. Nah, itu kan dari segi plusnya ya. Kalau minusnya yang harus kita waspadai itu apa, Mbak? Yaitu keegoan ya, tidak mau mendengar, karena sebagai leader bukan berarti kamu harus selalu ngomong, selalu merasa benar ya. Tapi kamu harus mau mendengar gitu, karena leader ini kan kita punya tim gitu, dan dari mereka ini kadang inspirasi juga datang. Jadi kita harus lebih bijak dan jangan merasa selalu paling benar. Kalau merasa kayak begitu, ya ini akan jadi kejatuhan ya. Pokoknya yang tidak saya sarankan di tahun ini adalah ego dan merasa paling benar. Kalau udah merasa paling benar, kita nggak berevolusi. Bener nggak Mas? Bener banget. Karena udah hebat, ngapain untuk maju lagi gitu ya. Padahal ini kan tahun evolusi gitu. Tahun untuk new beginning, untuk kita berkembang. Gitu. Oke. Jadi ini kesempatan emas ya. Sebenarnya. Untuk kita berubah. Iya. Nah, untuk zodiak sendiri mempengaruhi nggak? Misal angka lahir atau jam lahir dan lain-lain gitu? Kalau angka lahir tadi saya udah sebutkan tanggal yang di tanggal 1. Tanggal 10, tanggal 28 Mas, tanggal berapa? 1 Februari. Oh ya pas, berarti lahirnya, ini kita memang jodoh untuk harus ngomong ya. Lahirnya pas, mungkin waktu subuh. Oke. Nah ini kalau kalau bercat, aku harus lihat secara di komputer ya, untuk lihat cat kamu. Tapi ini nanti akan saya ulik di numerologinya ya. Numerologi ya, boleh. Mas, cuman aku mau jelasin. Kalau di tahun ini siapa sih yang diuntungkan? Satu yang itu tadi ya, karena mereka sudah punya kualitas angka 1, mereka tahu sebenarnya apa yang mereka harus tingkatkan, apa yang mereka harus hindari. Itu awareness-nya lebih tinggi kalau mereka punya angkanya. Beda dengan orang yang nggak punya angkanya, awareness-nya, kesadarannya mungkin agak sulit untuk aktif dan harus diarahkan gitu ya. Lalu kalau secara zodiak yang diuntungkan, setiap yang diuntungkan ini tergantung dengan transit planet Saturnus di bercat kamu. Saturnus itu planet karma. Jadi moon sign Capricorn diuntungkan karena mereka sati-satinya sudah selesai dan sekarang menyentuh di rumah ketiga. Lalu juga bingung ya Mas? Enggak. Aku menikmati ini. Menikmati, oke. Lalu juga zodiak Taurus juga diuntungkan. Moon sign ya, saya nggak ngomong sun sign atau ascendant, moon sign. Karena pikiran itu adalah nanti refleksi karma kita, reality karma kita ya. Dari pikiran kita meng-create sesuatu, lalu itu akan menjadi sebuah realita. Nah, pikiran ini energi, Mas. Jadi ketika pikiran ini tidak terganggu dengan energi yang sulit, gitu ya, ini akan memanifestasinya lebih mudah. Tapi kalau di chart, moon sign-nya pas lagi di sadi-sati nih, umpama nih, gitu ya. Ini akan merasa kayak tekanan. Contoh, moon di Pisces atau moon di Aries, ini mereka sedang sadi-sati, dan moon di Aquarius sedang sadi-sati. Mereka ini merasa banyak tekanan di pikiran mereka. Nah, ini yang membuat perjalanan hidup itu serasa kayak berat. Di dalam aja udah kayak sibuk sendiri gitu ya, dengan tekanan. Iya. Gitu. Berarti ini cocok nih buat aku yang mempunyai angka lahir 1. Satu apa? 1 Februari. Februari 19? 1990. Oke, aku hitung ya. Berarti 3, 5 ya.
Mas, life path-mu. Ya, Benar? benar. Kamu hitung? Udah? Udah ya. Yakin ya? Kapan hari udah dihitung juga. Oke. 5 ya. 5 itu kamu tuh tidak boleh stagnan karena 5 itu selalu bergerak gitu ya. Ketika kamu stuck, ini akan akan membuat kreativitas kamu itu Terbatas, tidak terbatas. Jadi kamu butuh ruang lingkup dan lingkungan yang mendukung kamu untuk selalu berkembang. Oke. 5 tuh nggak boleh stuck. Sekali stuck, kamu harus introspeksi diri apa yang salah. Apa yang harus dilepas. Ini kayaknya aku udah dapat intuisi dari diriku. Apa yang harus aku lakukan di dekat-dekat ini. Udah kegambar gitu loh. Nah, terus ini nggak cuma di situ aja. Kalau di numerologi itu setiap tahun ada angkanya. Nah, di tahun ini kamu itu kan berarti cara ngitung angka tahunan itu, Mas, 1 Februari 1 ditambah 2, nggak pakai tahunmu lagi, tapi pakai tahun ini tambah 2026. 26. Di total semua angkanya berarti kan 1 ditambah 23 ditambah 2061, 4. Ya. Kerja keras, Mas, tahun ini. Harus kuncimu. Ya, kamu harus mau praktikal di tahun ini. Setiap masalah harus cepat kamu selesaiin. Karena tahun depan kamu 5. Pas di life path-mu. Biasanya kalau jatuh putarannya pas di life path, ini bisa jadi puncak kenaikanmu atau kejatuhan. Sama kayak kalau di zodiak Cina kan gitu. Kalau di siokmu, kamu bisa menjadi yang terbaik atau kamu akan jatuh karena kamu visible di tahun itu, gitu kan? Nah pesanku, setiap apapun yang kamu hadapi, pakai angka 1-mu, praktikal, sistematik. Kalau ada masalah selesaikan satu-satu. Biar tidak memberatkan kamu di tahun depan. Berarti harus cepat-cepat kita reduksi ya? Jangan cepat-cepat. 1 itu tentang sistematik, bukan cepat ya. Cepat tuh 9. Oke. Jadi kamu harus benar-benar kasih waktu untuk mengevaluasi dulu, apa nih masalah yang aku harus kelarin dulu. Kalau saya boleh advice, di note masalahmu dari yang termudah sampai yang tersulit. Yang mudah kamu kerjain dulu karena ini energi butuh kayak mesin butuh dipanasin, Mas, gitu. Kalau kamu langsung paksa pengen nyelesain semua, konslet. Atau kamu mau nyelesain yang paling sulit, susah. Tapi kalau kamu kerjain yang mudah, kamu checklist, kamu punya energi untuk menyelesaikan yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Oke, itu tadi kita bahas secara numerologi. Sekarang kita ke astrologinya seperti apa di tahun ini? Tadi aku di awal udah sempat bahas kenapa tahun 2026 ini sebenarnya potensi untuk kita beroptimis ya, karena tahun ini kita diberi kesempatan berterima kasih dengan Jupiter karena Jupiter ini planet yang sangat beneficial. Kalau di astrologi Vedic, Jupiter itu adalah energi ilahi. Jadi secara intuitif kita dibantu untuk terus maju gitu ya, untuk terus lebih baik gitu. Push terus ya. Gitu. Nah, kemarin itu kan Jupiter transit di Gemini, Mas. Yeah. Gemini nggak nyaman Jupiter di situ. Karena apa? Sebagai ibarat kata guru di dalam dirimu itu kamu ceramahin gitu loh. Ya, itu Jupiter di Gemini. Guru dalam dirimu kamu ceramahin. Kadang kamu udah tahu apa yang benar. Terus egomu bilang, enggak, yang gini aja, gitu aja. Kamu memanuver sendiri apa yang kamu tahu. Atau mungkin kamu dikasih tahu orang lain gitu ya. Seorang guru atau mentor atau apa. Udah disampaikan, tapi kamu ngeyel. Nah, ini Jupiter di Gemini. Energi tidak matching gitu. Nah, nggak nyampe gitu. Karena Merkuri, Gemini itu ruling planet Merkuri. Merkuri itu suka ceramah. Tapi mungkin secara, ini kan Jupiter ilahi ya. Energi ilahi. Kalau Merkuri itu kan talk aktif gitu ya. Belum tentu yang diomongin ini ada artinya gitu. Tapi ketika Jupiter transit di Cancer, Cancer itu kan water sign. Jadi energinya akan lebih ngeflow, intuisimu akan lebih bagus. Kamu tahu kapan kamu harus mengambil kesempatan, kapan kamu harus untuk diem dulu. Kan intuisi gunanya kayak gitu ya. Benar. Tapi kalau di Gemini, ada kesempatan datang, kamu mikir, setelah kamu selesai mikir, kesempatan hilang. Nah, itu Jupiter di Gemini. Nah, ini di Cancer, Juni, tanggal pertengahan Juni sampai November, ini kesempatan kita. Gunakan banyak keberuntungan yang menunggu Anda. Jadi jangan pesimis ya. Kalau di awal tahun kayaknya nggak begitu menguntungkan.
pertengahan Juni sampai November pasti akan sangat menguntungkan. Nah nanti di Jupiter di Leo beda lagi nanti skenario-nya, tapi kan sudah di ending tahun ya, gitu di November sampai nanti di 2027. Nanti kita bahas yang itu. Yang penting ini Jupiter di Cancer yang sempat pernah transit dari Oktober sampai cuman di awal di awal Desember, terus habis itu kembali ke Gemini lagi. Itu Mas. Ya. Kalau kita kan melihat dari pergerakan planet-planet itu tadi Mbak, kira-kira nih momen di mana takdir kolektif manusia seperti bisa direset atau bisa nggak? Sebenarnya kalau ngomongin riset itu butuh kesadaran pribadi ya. Energi belum mendukung 100% karena masih banyak, kalau secara astrological ini masih ada namanya kayak kita mau tutup buku terus mau buku baru gitu ya. Jadi kalau tutup buku, jika kesadaran itu sudah mulai sudah mulai sadar ya, ada beberapa dan banyak kok. Saya udah banyak bertemu dengan klien juga yang kesadarannya sangat bagus, banyak, tapi nggak semua, ada yang masih tertinggal karena energinya belum benar-benar solid ya? untuk membuat itu. Kenapa sih kok belum solid? Karena banyak distraksi gitu ya. Dengan yang di luar, apa yang terjadi, apa segini, ini kan juga mengganggu spiritualitas gitu ya. Kalau kita mau secara kolektif sadar kan, kita harus mau benar-benar kayak kembali ke diri dulu, ke Tuhan dulu, di-touch dulu untuk sementara waktu. Nah, sedangkan saat ini kan apalagi ada AI, waktu Anda udah dihabiskan dengan AI gitu ya. Jadi ini juga wanti-wanti buat yang lain, AI itu sangat memang membantu. Saya juga kadang menggunakan itu, cuman kalau Anda terlalu depending sama AI, ini akan membuat Anda jadi males untuk mikir. Jadi kalian pengennya instan dan nggak mau mengolah rasa kalian sendiri. Nah ini akhirnya nanti kalau terus-teruskan seperti itu, ada namanya mistrust gitu ya. Jadi kalau udah Anda sudah tidak menggunakan rasa lagi ke semua secara berbasic yang AI sampaikan gitu, secara kecerdasan dan segala macam bagaimana? Berarti ada sisi negatifnya juga ya? Pasti, ya. Jadi kalau buat saya AI ini digunakan untuk sebagai, kalau saya ya, saya tidak menggunakan untuk tanya jawab. Saya pasti akan membrainstorming AI gitu ya. Kadang saya udah tahu jawabannya, saya pancing gitu ya. Nanti kalau dia jawab, saya tahu nih ada kesalahan, saya benerin malahan gitu ya. Malah itu yang aku lakuin gitu ya. Berarti bukan bisa dipancing dulu. Tapi bukan yang model kayak, aku nggak tahu. Oke, sometimes boleh ya. Kayak kita bener-bener nggak tahu. Cuman saya juga nggak mentah-mentah ngambil jawaban itu 100% ya. Karena kan AI juga ngolek informasi gitu kan. Informasi ini kan dari siapa gitu. Dan untuk masalah kesempurnaan AI juga belum sempurna sekali, jadi masih ada kesalahan, itu pasti masih ada gitu. Jadi kalau udah berpikir kalau AI aja begini terus percaya ya, ini agak sulit. Berarti seperti itu ya cara menyikapi di tahun 2026 ini ya. Dan juga masalah gen ya. Pengaruh juga Mbak? Iya dong, kalau milenial, di bawah milenial, mereka dengan AI bukannya mereka skeptikal ya, karena kita di masa kita itu kita menghadapi beberapa era sebelum telepon, sebelum ada internet, dan lalu kita dapat ini. Jadi sekarang nggak tahu. Iya, dan kita menangkap ini, kita nggak langsung mentah-mentah ditelan gitu loh. Kita tetap akan ngolah, beradaptasi, iya pasti, tapi tetap ada namanya kita menggunakan apa yang kita punya. Tapi kalau gen-gen yang belakangan ke sini kan mereka udah terlahir dengan gadget ya. Dengan segala sesuatu udah dipermudah gitu. Instan. Jadi buat mereka ya, mereka menganggap AI ini kayak waduh, kayak Tuhannya mereka gitu ya. Kayak semuanya bisa dicari nah, akan jadi kemalasan kan lama-lama. Nah, nanti kedepannya kalau sampai pekerjaan diambil AI ya nggak salahnya AI karena kita depending ke AI. Nah, Mbak, kemarin kan sebelum tahun 2026 itu kan banyak sekali problem ya. Banyak teman-teman atau minimal orang sekitaranku lah. Itu banyak sekali yang merasa berat banget hidupnya. Itu seperti mungkin ada sesuatu yang
Memang ada fase pembersihan mungkin seperti itu. Ya, kalau sulit atau lancarnya dalam hidup ya, saya harus melihat dari mahadasanya, dari episodemu, Mas. Itu baru saya bisa lihat di chart kamu, di mahadasamu, kamu sedang di episode apa. Di bercatmu, episode itu sedang menguntungkan atau enggak, gitu. Nah, kadang untuk bagi semua orang itu bagus, buat dia itu sebuah masalah yang besar, karena mereka sedang di mahadasa yang sedang tidak menguntungkan buat mereka. Jadi tidak bisa dijudge dalam 1 tahun itu yang bagus itu orang A, B, C dalam arti tanggal lahirnya segini atau mungkin life path-nya segini, nggak bisa. Saya hanya baru bisa melihat itu ketika saya melihat bercat dan mahadasanya. Gitu. Nah,